kelompok keempat akan menjelaskan mengenai algoritma greedy. Nah, pertama-tama sebelum kami menjelaskan, kita akan memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya Satria Jaya Nugraha dengan NIM 62595. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam Anwar dengan NIM 2362580. Kami akan menjelaskan apa sih itu algoritma greedy, yaitu greedy algorithm. Nah, studi kasusnya Tentang apa sih kita? Studi kasusnya itu tentang Snapsex sih. Oh, nah sebelum kita menjelaskan mengenai Snapsex lebih lanjut lagi, nah saya akan menjelaskan apa itu algoritma greedy algorithm. Nah, greedy algorithm adalah metode penyelesaian masalah dengan cara memilih solusi yang terbaik atau optimal. Nah, pada setiap langkah secara lokal dengan harapan solusi akhir global yang juga optimal. Nah, selanjutnya, syarat greedy bekerja untuk optimal itu yang pertama adalah greedy choice property, yaitu solusi global yang optimal bisa dibangun dari pilihan lokal terbaik. Nah, yang keduanya itu adalah optimal substructure. Nah, optimal structure itu apa sih? Nah, solusi dari masalah utama bisa dibentuk dari solusi optimal submasalah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai struktur umum algoritma greedy. Nah, ada 5 di sini struktur umum algoritma greedy, yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi opsi atau pilihan yang tersedia. Yang kedua, tentukan kriteria yang terbaik, misalnya rasio atau nilai berat yang seperti kita buat Snapsex. Nah, itu mengenai nilai berat dan rasionya juga. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah pilih opsi terbaik yang tersedia. Nah, yang keempat, tambahan kos solusi jika valid. Nah, yang kelima, ulangi semuanya sampai semua kondisi itu selesai dan kita dapat kesimpulan dari keoptimalan itu tersebut. Nah, coba selanjutnya bakal dijelaskan sama Bang Salam. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan apa saja itu greedy, contoh-contohnya. Nah, saya akan menjelaskan contoh masalah yang cocok untuk greedy, yaitu studi kasus yang cocok sama dengan greedy algorithm. Nah, pertama itu ada minimum spending tree, yaitu dia metode Kruskal dengan prim. Nah, terus ada yang kedua shortest path, berat positif atau Dijkstra. Nah, yang ketiga yaitu fractional knapsack. Nah, ini fractional knapsack ini yang kami mau teliti, yaitu jelaskan terkait knapsack. Nah, terus ada Huffman coding itu yang keempat. Terus yang kelima activity selection. Nah, yang terakhir yaitu kelima, yaitu atau 6 point change, yang seperti Bapak jelaskan kemarin itu. Oke, terus nah, kelebihan kekurangan greedy algorithm itu kelebihannya ini jadi cepat sekali, coba cepat dan efisien, mudah diimplementasikan mau kemana saja. Tapi kira-kira ada kekurangannya? Banyak sih kekurangannya banyak sekali, Pak. Pertama itu ini, greedy algorithm ini tidak selalu pasti hasilnya Kekurangannya tadi apa tadi Salam? Nah, kekurangannya ini ada tidak selalu optimal sih kalau kita memakai metode greedy algorithm. Karena apa? Ya, semua masalah pasti tidak cocok untuk memakai namanya metode greedy algorithm ini. Nah, terus kalau memang kekurangannya itu, kita harus ulangi lagi strukturnya dari awal. Kita perlu verifikasi strukturnya. Disitulah kekurangannya. Kelebihannya, tapi ini greedy algorithm dia hemat memori dan cepat diselesaikan. Nah, kan kami ini kan ingin mengimplementasikan dengan Snapsex. Nah, Snapsex ini bisa diambil sebagian barang. Nah, maka kami akan menjelaskan 50 data barang beserta rasio-rasionya. Nah, Snapsex ini sangat cocok untuk greedy.
karena solusinya optimal sekali. Nah, tapi dari Snapsack ini tidak selalu greedy ini ambil semua barang, ambil semua contoh permasalahan yang sama, tidak sama sekali, guys. Nah, greedy itu pasti bisa salah, guys. Greedy bisa salah karena apa tadi, kekurangannya di situ, tidak selalu optimal. Seperti yang dijelaskan Bapak kemarin ya. Ya. Nah, terus kenapa bisa ini greedy mempunyai kekurangan itu? Karena dia membutuhkan namanya dynamic programming, yaitu DP. Nah, DP sudah dijelaskan sama Bapak pas di pertemuan keempat. Oke, sudah dijelaskan sama Bapak tuh. Ingat ya? Nah, ingat banget tuh. Oke, kita langsung saja cara implementasikan ke Snapsack. Oke. Makasih. Dadah. 6 menit cuy. Main lah 6 menit. Baik, saya akan menjelaskan mengenai saya dapat tugas yaitu menghitung rasio nilai bagi berat setiap barang. Nah, di sini sebenarnya saya sudah siapkan Excel-nya, di mana ada barang satu di sini. Cuman waktu itu Bapak pernah bilang untuk menulis di buku tulis, saya kurang tahu ditulis di buku atau di mana. Cuman saya mohon maaf banget kalau misalnya memang disuruh tulis di buku tulis saya. Cuman kalau misalnya memang harus ditulis, baik saya akan tulis. Saya akan kasih contoh yaitu di barang pertama. Nah, di barang pertama ini yaitu nilai barangnya 2 juta. Terus berat barangnya itu 4,0 kg. Nah, kita bakal tentukan rasionya dengan cara ya gini. Saya sudah siapkan di sini ada pen. Ini pengganti dengan menulis karena ya di sini gelap. Jujur ini di sini gelap, tidak ada pencahayaan yang terlalu terang. Jadi saya berinisiatif untuk di laptop saja untuk menjelaskan penulisannya. Nah, pertama-tama itu untuk menghasilkan rasio itu rasio. Nah, rasio itu, nah kita harus membagi nilai dibagi nilai dengan berat. Kalau misalnya ada tulisan dari bawah, saya mohon maaf karena itu memang kebiasaan saya, jadi saya mohon maaf. Nah, nilai dan berat. Nah, caranya dengan cara bentar, hapus dulu. Rasio berat tadi yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, di mana nilai yang di barang pertama yaitu kan 2 juta. 2 juta. Nah, dibagi sama berat barang. Berat barang itu berat sama dengan 4. Nah, habis itu kita bagi deh. Nah, setelah kita bagi, misalnya 2 juta dibagi sama dengan 4, sama dengan 500.000. Nah, kita kalkulator aja dah di sini. Di laptop juga. Kita cari kalkulatornya. Kalkulator. Nah, di kalkulator ini kita bagi ya. 2 juta dibagi 4 sama dengan 500.000. Nah, berarti rasio yang didapat dari barang pertama yaitu barang pertama satu ini yaitu bentar, saya pikirin dulu. Berarti rasionya yang didapat dari nilai dan berat di barang pertama ini
yaitu rasio sama dengan 500.000. Oke. Tulisan saya jelek. Ya, yang penting saya sudah menjelaskan bagaimana konsep penulisan dari rumus hitungan rasio nilai bagi berat. Nah, karena saya sudah jelaskan begini, sepertinya saya langsung saja menjelaskan di Excel supaya lebih simple dan langsung ada hasilnya. Nah, kita langsung hapus saja. Nah, don't save. Nah, terus kita pakai rumus yang dimana rumus ini dimana 2 juta di sini dibagi dengan 4,0 kg yang di berat barang di barang pertama. Nah, hasilnya, sama kan? Waduh, nolnya ada 2. Bentar ya. Supaya kita tidak keliru. Nah, karena berat barangnya sama dengan yang di kalkulator tadi, yaitu dengan 2 juta bagi 4 sama dengan 500.000, berarti konkret dong hasilnya. Jadi, cara untuk mendapatkan rumus hitung rasional nilai berat barang setiap barang, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita dapat menghasilkan semua tipe barangnya. Bentar ya. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung barang kedua lagi. Mungkin barang kedua itu kita bakal lebih persingkat lagi untuk kita tarik saja supaya langsung ke bawah. Nah, ternyata di barang kedua kita juga mendapatkan hasil di mana berat barang 2,0 dengan nilai barang 1 juta, hasilnya juga sama 500.000. Nah, coba kita tarik lagi yang barang ketiga. Nah, barang ketiga ini, sama ternyata. 500.000 juga. Ternyata berat barang di barang ketiga 3,0 dengan nilai barang dengan nilai barang 1,5 juta ini hasilnya 500.000 juga. Nah, mungkin saya terlalu banyak basa-basi untuk menjelaskan hal-hal satu persatu. Saya langsung saja untuk menarik semuanya untuk langsung memberitahu semua nilai rasio dari 50 barang yang sudah kami tentukan nilai-nilai berat barang dan nilai barangnya. Nah, di barang keempat mempunyai rasio 600.000. Di barang kelima kita mempunyai 700.000. Di barang keenam kita mempunyai 416.667. Nah, di barang ketujuh kita mendapatkan hasil 600.000. Di barang ke-8 kita mendapatkan hasil 433.333. Nah, terus di barang ke-9 kita dapat 425.000. Nah, selanjutnya di barang ke-10 adalah kita dapat rasio 400.000, 40.000. 400.000. Gimana tuh cara ngomongnya? Pokoknya gitulah. Nah, di sini juga kita dapat ada 300.000. Nah, di sini juga ada 143.000. Nah, di sini juga ada 750.000. Di barang ke-14 ada 600.000. Di barang ke-15 600.000. Dan begitu terus sampai ke-50. Kita bisa lihat begini hasil-hasilnya dari rasio-rasio yang sudah kita tentukan dari membagi nilai barang dengan berat barang. Nah, terus sampai barang ke-50 yang dimana nilai berat barangnya yaitu 1
1.600.000 di berat barang 3,0 kg, yaitu menghasilkan rasio 500.000, 33.333. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan uh, untuk mempresentasikan penugasan dari menghitung rasio nilai bagi berat setiap barang. Mungkin saya terlalu banyak ngoceh atau mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti. Saya mohon maaf atas hal tersebut ya. Selanjutnya saya akan memberikan hasil rasio ini ke teman saya yaitu Salam. Nah, kalau begitu bakal dilanjutin sama Salam. Oke. Ciao, dadah. Selanjutnya Salam ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan terkait bagaimana cara menentukan rasio, yaitu membuat graf. Ya gampang saja guys, ini kan tinggal blok. Usah kerja. Usah ya. Pertama-tama tuh kita blok guys, kita blok semuanya blok terus. Nah, kita pergi ke insert. Nah, habis itu kita ke insert. Ini kan sudah insert nih. Insert, tinggal tentukan datanya nih. Kita mau pakai yang mana, grafiknya kolom 2 atau yang soundboard yang kayak gini. Itu capitalnya branch. Nah, tapi kita di sini pakai yang ini guys, histogram. Jangan kolom. Nah, berarti di sini menentukan rasio paling tertingginya itu di 31 sampai di 45. Nah, ini cara menentukan rasio tertingginya guys. Nah, ini udah dapat. Oke guys, bagaimana tadi mengenai penjelasan kita? Apakah ada yang susah untuk mengerti atau memang kalian tidak mengerti atau mengenai algoritma Brady karena kita terlalu gampang menjelaskannya atau memang kalian punya pikiran yang tidak ada? Jadi dari kesimpulan yang sudah kami sudah jelaskan tadi apa segala macam, kita sudah ada materinya mengenai Excel juga. Nah, kita akan menjelaskan kesimpulan dari algoritma Brady ini. Nah, pertama, Brady algorithm adalah metode algoritma yang mengandalkan pendekatan praktis, yaitu memilih opsi terbaik pada setiap langkah lokal tanpa mempertimbangkan solusi secara menyeluruh. Nah, yang kedua, Brady bekerja sangat baik ketika masalah memiliki dua properti penting, yaitu choice property sama optimal substructure yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, saya akan menjelaskan lagi supaya lebih kalian ingat lagi. Oke. Nah, selanjutnya pada kasus seperti functional knapsack yang tadi kami jelaskan di materi tadi, algoritma Brady berhasil memberikan solusi yang optimal, walaupun nggak terlalu optimal seperti memang sifatnya kayak gitu. Karena kita boleh mengambil sebagian dari barang dan memilih berdasarkan rasio nilai berat memberi hasil yang terbaik. Namun untuk masalah seperti knapsack, Brady tidak selalu menghasilkan solusi optimal seperti dijelaskan tadi, karena tidak mempertimbangkan kombinasi barang secara menyeluruh. Solusi seperti dynamic programming yang Bapak jelaskan waktu itu dan bisa lebih tepat digunakan di situasi ini. Nah, terus kan tadi sudah saya jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan greedy algorithm. Nah,
Jadi titik temunya apa sih ini greedy algorithm? Nah, kita membuat kesimpulan yaitu adalah greedy algorithm ini dengan solusi yang sangat cepat. Nah, greedy algorithm ini solusi yang sangat cepat, implementasi yang baik, tapi tidak selalu optimal ya adik-adik. Nah, karena gini, tiap masalah itu pasti mempunyai struktur tertentu bagaimana cara penyelesaiannya, metode masing-masing dari algoritma yang telah Bapak kasih. Nah, tetapi kamu harus tahu juga, kita harus tahu juga, dan teman-teman yang di sana harus tahu, menganalisis itu penting guys. Menganalisis terlebih dahulu apa saja yang kita mau bikin tentang metode. Nah, apakah masalah memenuhi kriteria atau tidak? Jikalau tidak, berarti ini tidak cocok untuk algoritma greedy algoritma tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4. Saya Salam. Saya Satria Jalin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, thanks a lot.